Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani diniyatal islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jama'ati ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jemaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini atas nikmat umur, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat taat, nikmat istiqamah. Sempurna sudah. Maka oleh karena itu, untuk mensyukuri semua nikmat itu, jemaah yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita akan isi umur kita ini. Kita akan isi buku catatan kita hari ini dengan sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Al-A'la. Jadi malam hari ini kita akan lanjutkan kajian surat Al-A'la. Seperti biasa, kita sebelum mulai mengkaji, mari kita bersama-sama untuk tabarruk, mengambil keberkahan, sama-sama membaca ayat yang akan kita kaji malam hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, mudah-mudahan bacaan kita tadi menjadi syafaat penolong kita kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sabbih isma rabbikal a'la, sucikanlah Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan nabinya untuk mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Sucikan Tuhanmu yang maha tinggi dari segala sifat-sifat yang tidak layak disandarkan kepadanya. Apa sifat yang tidak layak? Allah tidak kuasa, Allah tidak mampu, Allah tidak kaya, Allah tidak melihat, ada yang dia tidak lihat, Allah ada yang dia tidak dengar. Semuanya ini sabbih isma rabbikal a'la. Sucikan dari sifat-sifat yang tidak layak
yang ada di pikiranmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama jemaah yang dimuliakan Allah, apabila ada perintah tasbih itu menunjukkan bahwa bakal ada kabar gembira yang datang. Nah, termasuk surat Al-A'la ini diawali dengan tasbih, ada perintah tasbih. Kata ulama, jika ada tasbih, disuruh tasbih, maka bakal ada kabar gembira yang akan datang pada Nabi Muhammad SAW. Mana dia? Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi, kenapa mesti disucikan? Mana buktinya dia itu maha tinggi? Allah lah yang menciptakan. Alladzi khalaqa fasawwa. Dia ciptakan, dia sempurnakan. Walladzi qaddara fahada, setelah dia ciptakan, sempurnakan, perindah ciptaannya, qaddara fahada. Allah Subhanahu wa taala tentukan semua kadar hidupnya, rezekinya, sehatnya sampai kapan, sakitnya sampai kapan, di mana dia akan meninggal dunia, tahun berapa, di udarakah atau di darat atau di laut, sedang jalan, sedang duduk, sedang tertidur, semua Allah Subhanahu wa taala kadarkan untuk kita. Ciptakan, sempurnakan, mulai Allah Subhanahu wa taala tulis ketentuan. Kemudian fahada, setelah Allah tentukan semuanya, fahada, Allah tunjukkan kepada kita bagaimana jalannya untuk sampai pada ketentuan tersebut. Kullu muyassarun lima khuliqalah. Setiap sesuatu itu akan dipermudah jalan menuju takdirnya. Kemudian walladzi akhrajal mar'a, kenapa Allah mesti disucikan? Kenapa Allah maha tinggi? Sebab dialah yang telah mengeluarkan semua tanaman-tanaman yang kalian lihat ini. Faja'alahu ghutha'an ahwa, dan pada akhirnya nanti dia akan menjadi pelajaran. Mana pelajaran itu? Ketika dia ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia hijau, segar. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Pada suatu waktu, pada suatu saat, Allah Subhanahu wa taala buat dia menghitam. Kemudian setelah menghitam menjadi kering, setelah kering jatuh ke tanah. Ini menjadi pelajaran bahwa itulah kehidupan dunia. Selalu berawal dari suatu yang baru. Yang baru ini terus akan ketika berlalu masa, berlalu waktu, dia akan berubah yang baru tadi. Berubah, muda, kecil, bayi, kemudian dewasa, kemudian tua, kemudian layu, mati. Seperti tanaman yang Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan. Kemudian sanuqri'uka fala tansa. Inilah kabar gembira untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar gembira itu wahai Muhammad? Sanuqri'uka fala tansa. Wahyu yang kami sampaikan kepadamu ini wahai Muhammad, Jibril akan membacakannya, kemudian engkau tidak perlu khawatir sebab Allah Subhanahu wa taala akan membuatmu tidak akan pernah lupa. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika dia mendapatkan wahyu, berawal dari ketakutan, kemudian ketika beliau sadar bahwa ini adalah wahyu, dia terpilih menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, bahagia. Siapa yang tidak bahagia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka setelah itu tiba-tiba ini wahyu berhenti. Setelah dia tunjukkan, dakwahkan kepada sekelilingnya, tiba-tiba wahyu ini berhenti. Dia takut Nabi Muhammad SAW ketika dia sudah sampaikan kepada kaum atau penduduk Makkah, wahai penduduk Makkah, wahai kaum kafir, wahai kalian yang sedang menyembah berhala, menyembah patung, sesungguhnya sembahan kalian ini atau apa yang kalian lakukan ini adalah suatu kesesatan yang nyata. Sungguhnya ada Tuhan yang lebih pantas untuk disembah. Sungguhnya ada Tuhan yang maha benar, yang layak untuk disembah.
ketika beliau menyampaikan ini, tiba-tiba jemaah yang dimuliakan Allah, beberapa waktu Jibril tidak datang. Jibril tidak datang. Ya khawatir dia ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata orang Mekah nanti? Ketika datang Jibril kemudian membacakan wahyu, kembali menyampaikan wahyu, ia takut terlepas dari bacaan-bacaan yang dibacakan oleh Jibril, malaikat Jibril, sehingga dia ikuti. Belum selesai Jibril ia ikuti, belum selesai Jibril ia ikuti. Nabi Muhammad SAW ikuti. Karena apa? Karena takut lupa, takut terlepas dari apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa, jangan khawatir, kata Allah, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan sampaikan Quran ini dan kamu tidak akan lupa. Di dalam ayat ini jemaah yang dimuliakan Allah, Allah menggunakan lafaz yang diawali dengan huruf sin, sanuqri'uka. Sin dalam bahasa Arab itu jemaah yang dimuliakan Allah menunjukkan sesuatu yang akan terus berlangsung masa depan. Ini mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa wahyu ini tidak akan pernah terputus, dia akan terus turun. Jangan khawatir wahai Muhammad, wahyu ini akan terus datang. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakannya kepadamu dan kamu tidak akan lupa, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, illa masya Allah. Tetapi jemaah yang dimuliakan Allah, tidak ada sesuatu yang mutlak yang disandarkan kepada, yang diberikan kepada manusia. Diberikan kekuatan ingatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada yang mutlak, tetap bergantung pada masyiah Allah Subhanahu wa taala. Allah mau tunjukkan bahwa semua bergantung kepada kehendakku. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, timbul pertanyaan, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakannya, wahai Muhammad, bacakan Quran ini kepadamu, wahai Muhammad, dan kamu tidak lupa, tidak akan lupa. Illa masya Allah, kecuali kalau Allah kehendaki. Maka timbullah di dalam ilmu tauhid, dalam ilmu akidah, apakah boleh Nabi Muhammad atau apakah boleh seorang Nabi itu lupa? Boleh enggak seorang Nabi lupa? Maka di dalam akidah kita Ahlu Sunnah wal Jamaah, Nabi Muhammad atau Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh lupa sebelum dia menyampaikan apa yang diwahyukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana setelah dia disampaikan? Misal contoh, ayat ini sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada ayat yang turun kepadaku, kemudian dibacakan pada para sahabatnya, sudah disampaikan. Setelah ini boleh enggak Nabi lupa? Maka ada dua pendapat ulama. Ada mengatakan tidak boleh, hatta setelah dia sampaikan pun tidak boleh lupa. Sehingga maksud daripada ayat Masya Allah ini, kecuali apa yang Allah kehendaki, maka lupa di sini bukan maknanya adalah lupa, tetapi Allah menasakh, menghapus ayat yang pernah diturunkan kepada Nabi, kemudian diganti dengan ayat yang lain, atau diganti hukumnya. Panjang penjelasannya dalam kitab-kitab fikih dan usul fikih. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bahwa Nabi pernah lupa. Ketika Nabi Muhammad SAW bersama salah seorang istrinya, kalau tidak salah Siti Aisyah, Nabi mengatakan kepada Siti Aisyah, aku senang sekali si fulan membaca ayat ini yang sempat aku lupa. Itu ada dalam sebuah riwayat. Berdasarkan riwayat ini mengatakan bahwa setelah disampaikan bisa jadi Nabi Muhammad SAW
melupakan tapi tidak lama. Langsung didatangkan pengingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu wa nuyassiruka lil yusra, kabar gembira yang kedua untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan permudah untukmu wahai Muhammad semua apa yang kami wahyukan kepadamu daripada syariat dan hukum-hukum, kami akan berikan kamu yang paling mudah. Maka lihat agama kita ini. Kita tidak bisa sholat tegak, maka duduk. Tidak bisa duduk, maka berbaring. Tidak bisa berbaring, maka dengan isyarat. Berangkat kita musafir jauh ke Mekah, susah kita mau menjalankan sholat 5 waktu seperti kita hadir seperti ini, tidak berpergian. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan sholat safar, jamak qasar. Kemudian apalagi pergi kita ke Cina, jemaah yang dimuliakan Allah. Pergi ke Cina karena urusan perniagaan. Mau tidak mau ketika bermuamalah kita akan berjumpa dengan orang yang tidak seakidah dengan kita. Datang kita ke Cina, kita butuh makan, tidak ada makanan yang halal. Jika kita tidak makan maka kita akan mudarat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rukhsahnya lagi. Faman ittara ghaira bagin wala 'adin fala itsma alaih. Memang daging khinzir, daging babi itu haram, tetapi ketika kamu muttar, terpaksa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fala itsma alaih, tidak ada dosa. Tapi dengan syarat ghaira bagin wala 'adin. Tidak dalam keadaan makan itu bukan karena sengaja atau melampaui batas. Nah, wa nuyassiruka lil yusra. Rukun Islam berhaji. Tapi apa kata Allah? Man istata'a ilaihi sabila. Yang namanya tiang ini tidak akan sempurna kalau ada satu yang tidak ada. Maka Islam itu punya tiang. Salah satu tiangnya adalah pergi melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji ini berat. Selain tenaga, selain fisik yang dituntut mesti harus sehat, butuh materi, uang, bekal. Tidak semua orang mampu, maka Allah mengatakan man istata'a ilaihi sabil, yang mampu saja. Kemudian fadzakir in nafa'ati dzikra. Setelah itu wahai Muhammad, tugasmu sekarang apa-apa yang kami sampaikan ini fadzakir, ingatkan, berikan peringatan kepada orang, sampaikan kepada orang-orang, sampaikan kepada manusia. Inna fa'ati dzikra, karena peringatan ini akan senantiasa bermanfaat. Sayadzakkaru may yakhsha. Jadi nasihat ini meskipun tidak semua orang hadir di tempat ini, meskipun tidak semua orang menyaksikan, meskipun tidak semua orang bersama kita duduk di tempat ini, maka inna fa'ati dzikra, ia akan senantiasa bermanfaat. Hatta kita di pasar, Nabi Muhammad dan para sahabatnya masuk pasar itu, dia menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, mengingatkan orang bahwa transaksi halal dan haram itu penting untuk diperhatikan. Nah, fadzakir inna fa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha. Orang yang bakal ada orang yang akan bisa mengambil pelajaran dari apa yang kamu sampaikan ini wahai Muhammad. Siapa mereka? May yakhsha, sayadzakkaru may yakhsha. Orang yang takut pada Allah, orang yang takut, orang yang sadar bakal ia akan hidup lagi nanti di akhirat, mesti dia takut dengan apa yang kau sampaikan. Kemudian wa yatajannabuhal ashqa. Adapun orang yang akan meninggalkan peringatan yang kau sampaikan ini wahai Muhammad adalah siapa? Ashqa. Orang yang celaka itu akan menjauhinya. Jemaah yang dimuliakan Allah,
yang bisa atau yang Al-Quran ini hanya bermanfaat untuk orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak takut? Bagaimana dia bisa takut? Al-Quran turun untuk rahmatan lil jami', untuk semua, disampaikan kepada semua, tapi hanya bermanfaat bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau dia tidak beriman dengan Al-Quran? Bagaimana dia bisa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Benar takut. Bacaan dengan si nyembah apa namanya? Kayu batu kena. Benar takut. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran ini ada ayat-ayat yang mengajak orang untuk berpikir, untuk merusak, untuk merobohkan keyakinannya terhadap apa yang disembahnya. Seperti apa? Ailahum ma'allah. Andainya ada dua Tuhan di alam semesta ini, la fasadata, pasti alam ini tidak akan pernah ada wujudnya. Jadi Al-Quran ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dia bisa membuat orang yang tidak percaya pada Allah menjadi takut. Dengan cara bagaimana? Dipaksanya untuk percaya, dilawannya akalnya untuk bicara. Andainya lihatlah alam semesta ini, andainya ada dua Tuhan yang menciptakannya, pasti tidak akan pernah ada. Buktinya apa? Lihat, kalau kursi meja ini ada dua tukangnya, masing-masing punya gambar, maka tidak akan pernah jadi ini meja. Satu pengen begini, satu pengen begini. Katakanlah dia semua sepakat sama, oke, kita buat satu gambar, maka pasti dua-duanya ini bersifat lemah karena harus mengikuti kawannya, terpaksa sepakat. Kalau dia terpaksa sepakat, maka bagaimana dia menjadi Tuhan? Dia tidak kuasa untuk menerapkan keinginannya, kehendaknya, karena dia terpaksa sepakat agar meja ini bisa jadi. Kalau ada orang mengatakan bisa jadi Tuhan itu bersepakat ada dua Tuhan, tiga Tuhan, dia sepakat untuk menjadikan alam semesta ini seperti ini. Kalau dia sepakat, berarti mereka bertiga ini tidak kuasa. Dari mana dia tidak kuasa? Sebab dia tidak bisa melakukan kehendaknya. Buktinya apa? Dia bersepakat, padahal dia punya keinginan masing-masing. Karena nggak bisa dilakukan keinginannya, akhirnya dia bersepakat untuk mengerjakan apa yang disepakati. Nah, dilawan akal orang yang tidak percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Akhirnya apa? Terpaksa dia beriman, terpaksa dia meyakini, tidak ada celah. Seperti kisahnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sedang duduk di masjid, jemaah yang dimuliakan Allah, menyampaikan pengajian tentang akidah, tiba-tiba datang sekelompok orang membunuh Imam Abu Hanifah. Kelompok ini terkenal dengan kelompok Dahriyah namanya. Mereka meyakini bahwa tidak ada Tuhan pencipta alam semesta ini. Kita ini hanya diatur oleh waktu. Apabila sudah sampai batas waktunya, maka habislah kita. Itulah keyakinan orang-orang Dahriyah. Nah, mereka benci kepada Abu Hanifah karena beliau memerangi keyakinan ini. Ditunggunya oleh kelompok itu, habis pengajian, ditutupnya semua masjid itu, kemudian didatangi Abu Hanifah, kemudian mengatakan, kami ingin membunuh. Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Boleh kau bunuh aku, tapi izinkan aku bercerita sebelum kau bunuh aku. Izinkan saya bercerita sebelum kalian membunuh saya. Kemudian mereka mengatakan, silahkan cerita. Kemudian Abu Hanifah mulai bercerita. Ada
perahu. Perahu ini di atasnya itu ada kayu, bongkahan kayu. Perahu ini ada di pelabuhan. Dia ingin menyeberang. Ada pelabuhan di sisi sebelahnya. Kemudian perahu ini tiba-tiba berjalan sendiri. Kemudian setelah sampai di sisi sebelah sungai itu, kayu ini turun sendiri. Kemudian berjalan sampai ke pasar, sampai ke tempatnya, sampai ke gudang. Apa kata Dahriyah ini? Wahai Abu Hanifah, cukup. Ceritamu itu cerita orang gila katanya. Mana ada perahu bisa menaikkan bongkahan kayu yang besar itu, kemudian setelah itu dia menyeberangi sungai ini dan tepat di pelabuhan. Setelah dia tepat di pelabuhan berhenti perahu itu, kayu, bongkahan kayu ini kemudian turun sendiri. Mana ada? Gila katanya. Kemudian Abu Hanifah mengatakan, wahai kalian yang mengatakan ceritaku ini cerita orang gila. Kalau saja perahu itu kalian katakan tidak mungkin menaikkan bongkahan kayu itu ke atasnya, kemudian tidak mungkin berjalan menyeberangi sungai ini dan tepat berhenti di pelabuhan di samping sungai, kemudian kayu ini tidak mungkin dia turun sendiri dan tidak mungkin pergi ke gudang. Kalau saja seperti ini kata kalian tidak mungkin, mesti harus ada orang yang menyetirnya, mengangkat kayu itu, maka apalagi alam semesta yang besar ini. Jadi kalau kalian katakan wahai Dahriyah bahwa alam semesta ini terjadi begitu saja, tidak ada yang menciptakannya, maka ketahuilah apa yang kalian katakan ini lebih gila daripada ceritaku ini. Akhirnya kemomotan. Terdiam orang Dahriyah ini. Diajak berdialog oleh Imam Abu Hanifah. Kemudian lama berdialog dengan Abu Hanifah, keluar dari masjid itu semua orang Dahriyah yang berdialog dengan Abu Hanifah itu keluar dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu. Nah, jadi Quran ini akan membuat kita, kalau kita baca benar-benar, kalau kita fahami benar-benar, kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Jadi orang yang meninggalkan Quran ini adalah orang yang cilaka. Ashqa itu makna cilaka. Alladzi yaslan narul kubra. Orang yang meninggalkan Al-Quran ini disebut cilaka atau celaka, karena nanti di akhirat yaslan narul kubra, akan masuk ke dalam api yang sangat besar. Bagaimana keadaan mereka di dalam api itu? La yamutu thumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian mereka di dalamnya tidak mati, tidak pula hidup. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak mati dan tidak pula hidup? Karena biasanya orang yang kena dengan azab ini, ya, orang yang disiksa dengan azab yang sangat pedih, bakal mati. Setelah mati ini akan menghapuskan semua rasa. Jadi lamunah mati dengan dinerasaan. Maka Allah ingin tegaskan kepada kita semua, kepada umat manusia, neraka jahanam itu sepedih-pedihnya tapi tidak membuat kamu mati. Kamu akan rasakan pedihnya. Kemudian kalau begitu la yahya, tidak hidup juga. Tidak mati, tidak hidup. Lalu seperti apa maksudnya? Dia tidak mati, juga tidak hidup. Maksudnya tidak hidup, jemaah yang dimuliakan Allah, ketika dia tidak mati, bayangan kita pasti dia hidup. Kehidupan di dalam api neraka itu jangan pikir, jangan bayangkan seperti kehidupan kita di dunia ini.
Jemaah yang dimuliakan Allah, bisa istirahat. Satu, bisa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bisa menikmati hal-hal yang dinikmati oleh orang yang hidup. Tidak, mereka hidup ya, tidak mati, tapi tidak hidup, tidak menikmati, tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang hidup. Mereka lapar, mereka diberikan makan apakah illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un. Nanti makanan, ada makanan. Orang ahli neraka itu, penduduk neraka itu pun akan lapar, akan haus, tapi makanan mereka adalah darah dan nanah. Kemudian mereka akan haus, minuman mereka apa? Darah dan nanah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, terakhir ini saya banyak-banyak minta maaf, terlalu banyak, sering saya tidak hadir di malam Selasa ini. Bukannya disengaja atau apa, sebab terbentur dengan pekerjaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita secara istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih Bapak Tuan Guru. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Baru saja kita mendengar penjelasan dari guru kita tentang Quran surat Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la. Dan sampai beberapa ayat sudah kita jelaskan, mudah-mudahan bisa kita pahami. Kalau kita pahami, kita bisa mengamalkannya. Dan kalau di antaranya kita semua ada yang pantas, yang perlu kita tanyakan, pada kesempatan waktu yang akan datang bisa ditanyakan baik secara langsung atau tertulis kepada guru kita. Terima kasih. Mari kita tutup bersama pengajian kita dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.